Tapi gangguan dari mustika ular ini yang luar biasa sih. Karena sosok ini itu nggak segan buat nimpukin lu pakai batu gaib. Nyerem serem bersama Gyros. Ini bukan tempat orang penakut. Selamat datang di Nyerem Serem yang bisa bikin lu merem. Zerem. Kembali lagi bersama Gina Eros atau biasa dipanggil Geros yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Kali ini gue bakal bahas legenda horor yang mungkin aja nggak asing nih di telinga kalian. Atau mungkin kalian udah tahu sebelumnya. Yaitu pemakaman Jeruk Purut yang ada di Jakarta Selatan. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue mau mastiin dulu nih, kalian udah subscribe belum ke channel gue? Kalau belum, subscribe dulu. Gue tunggu. Udah? Oke. Mari kita lanjut ke ceritanya. Makam Jeruk Purut dikenal banyak orang semenjak tahun 90-an karena kisah angkernya. TPU ini bukan hanya cuman berisikan makam saja, tapi juga tempat peninggalan-peninggalan pusaka dan perhiasan-perhiasan yang punya pemilik. Ini menjadikan makam Jeruk Purut sebagai urban legend bagi anak Jakarta. Nah, kisah yang paling populer itu adalah kisah hantu Jeruk Purut yang berupa pastor yang mengangkut kepalanya sendiri. Tapi ternyata ada kisah-kisah lainnya yang belum banyak diceritakan nih. Di video ini gue bakal menceritakan kisah-kisah itu. Tapi sebelumnya kita mulai dari kisah yang paling populer. Di makam Jeruk Purut memang ada pastor berkepala buntung yang nenteng kepalanya sendiri bersama seekor anjingnya yang besar dan hitam. Konon katanya pastor ini selalu berkeliling di TPU itu. Nah, anjing hitam pemilik pastor kepala buntung ini memang selalu ikut sama dia kemana-mana. Jadi, bisa ditandakan keberadaan pastor kepala buntung ini dengan gonggongan anjing. Nah, katanya pastor ini dulu hidup waktu zaman penjajahan Belanda. Dia bukan pribumi, tapi saking cintanya dia sama Indonesia, akhirnya dia menjalankan tugasnya di salah satu gereja di Indonesia dan menetap di sini. Karena wajahnya yang terlihat bukan seperti pribumi, waktu zaman penjajahan yang lagi rusuh banget, para patriot Indonesia ini kayak salah paham dan langsung ngeeksekusi si pastor di tempat. Hanya karena beliau ini keturunan Belanda. Beliau dieksekusi lalu dipotong-potong bersama anjing kesayangannya. Nah, konon katanya bagi orang-orang yang pernah ngeliat pastor dan anjingnya ini, dia biasanya akan terlihat kebingungan ngelilingin makam Jeruk Purut dengan anjingnya sambil nyariin makamnya yang sampai sekarang nggak bisa dia temuin. Sosoknya pertama kali disaksikan oleh seorang penjaga makam di tahun 86. Nah, banyak nih versi-versi cerita tentang si pastor. Ada juga yang bilang kalau pastor kepala buntung ini bakal mendekati orang-orang yang datang berziarah di sana dalam jumlah ganjil dan meminta tolong untuk dipasangkan kepalanya. Serem banget coy. Tapi juga ada yang pernah lihat dan ngalamin kejadian bersama pastor itu, tapi bentuk si pastor ini nggak serem guys. Jadi dia seperti manusia biasa dengan pakaian khusus pastor, kepalanya masih di atas, dan anjingnya juga baik-baik aja. Jadi nggak menyeramkan sama sekali. Nah, cerita versi terakhir ini diceritakan langsung oleh penjaga makam Jeruk Purut yang udah kerja dari tahun 90-an. Biasa dipanggil Babeh. Babeh bilang kalau sosok pastor ini yang dia lihat itu nggak ada bedanya sama manusia pada biasanya. Warna kulitnya putih kayak orang Eropa. Tubuhnya lebih tinggi daripada orang Indonesia kebanyakan. Berbadan tegap dan pakai baju terusan berwarna hitam, lengan panjang dengan kerah yang tinggi.
Nah, dulu Babe pernah ketemu sama pastor ini. Waktu Babe ketemu dia, Babe dititip pesankan, disuruh cepet-cepet pergi dari sini. Nah, Babe itu yakin kalau pastor ini bakal menunjukkan wujudnya yang tanpa kepala, terus ngejinjing kepalanya sendiri dengan anjingnya yang galak itu cuman ke orang-orang yang berhati kotor. Nah, semenjak itu Babe itu udah nggak pernah nemuin pastor ini dengan anjingnya semenjak tahun 97. Bahkan Babe itu juga bilang kalau zaman sekarang nih orang yang ngaku pernah ketemu hantu jeruk purut dengan anjingnya itu bukan hantu jeruk purut yang asli, melainkan sosok lain yang menyerupai hantu jeruk purut. Nah, ini rumor-rumornya gimana caranya kalian bisa manggil hantu jeruk purut. Katanya, kalian cuma datang bersama teman kalian dalam jumlah ganjil atau sendiri aja. Terus ngitarin makam jeruk purut itu sebanyak 7 kali. Itu capek loh, karena makam jeruk purut lumayan gede. Ketemu enggak, capek iya. Nah, itu cerita tentang jeruk purut, kita lanjut ke kisah mistis selanjutnya. Kisah mistis kedua adalah sepasang kuntilanak di pohon kembar. Nih, pohon ini. Nah, buat nemuin sosok ini emang lu harus datang ke pohon kembar ini dulu yang ada di makam jeruk purut. Karena emang sosok yang berpasangan ini cuman ada di sini, guys. Nah, kalau lu udah ke makam jeruk purut sampai di pohon kembar ini, coba deh lu lihat ke atas. Kalau lu lihat ada sosok memakai baju warna hitam, ngeliat ke bawah ke arah kalian, coba lu langsung lihat ke pohon sampingnya. Pasti di situ juga ada. Nah, sosok yang lu lihat di pohon sampingnya itu sosok Kunti yang berpakaian baju warna putih dengan rambut yang panjang. Katanya nih, yang ada di pohon pertama itu adalah sang suami yang berwujud seperti tengkorak dan kakinya menggantung ke bawah pohon. Sedangkan di pohon sampingnya itu istrinya yang melayang tanpa kaki. Ya, macam Mbak Kun kalau melayang di pohon. Asal-usul pasutri ini nggak pernah diketahuin sama warga. Tapi yang pasti pohon kembar ini udah ada sebelum TPU Jeruk Purut itu ada. Nah, TPU Jeruk Purut sendiri didiriin pada tahun 70-an. Nah, kalian kira-kira sendiri deh kapan pohon ini ada di situ. Yang pasti sebelum tahun 70-an. Nah, bagi kalian yang udah tahu info ini terus pengen datang ke sana ketemu sama dua sosok pasutri ini, harus siapin fisik kalian dulu nih. Soalnya, konon katanya, kedua sosok ini itu nggak ramah sama sekali. Bahkan beberapa dari mereka menyebutkan kedua sosok ini itu jahat. Kalau lo mendekat ke pohon besar itu, hawanya itu udah berasa nggak enak, mencekam. Dan jangan kaget kalau lo sampai keringet dingin. Bahkan cerita-cerita yang lalu itu ada yang sampai pingsan loh. Saking nggak kuat sama energi di sekitar pohon kembar ini. Nah, juga bagi perempuan-perempuan yang lagi hate, jangan sekali-sekali untuk datang dan mendekat ke pohon ini. Karena katanya juga, kedua sosok yang ada di pohon ini tuh demen banget sama bau darah. Lu nggak mau kan jadi santapan pasutri yang nangkring di dua pohon ini? Kalau lu berkunjung ke makam ini, mau ziarah, mending lu minta dianterin sama penjaga makamnya aja. Karena penjaga makam itu bakal minta izin dulu sama penunggu-penunggu di sana. Jadi lu aman untuk ke sana. Dan juga yang paling penting, jangan asal jepret-jepret foto. Karena lu gak bakal dapet foto yang lu harapin. Foto yang lu dapet bakal hitam semua. Si Babeh pernah bilang, kalau berniat ambil foto, bahkan video, mulai dari pakai kamera HP atau kamera syuting berita, foto yang lu dapet itu cuman bakalan hitam, gelap, karena gak diizinin sama penunggu sana. Jadi foto ini yang lu lihat, itu tentu saja udah dapet izin dari penunggunya. Nah, sosok selanjutnya ini ada di pohon juga. Emang demennya mereka tuh nangkring di pohon. Sosok selanjutnya itu wujudnya besar, hitam, pekat, besar bahkan sebesar pohon yang dia tinggalin. Dan matanya merah nyala, juga giginya bertaring. Bisa tebak gak lu ini sosok apa? Yep, Genderuwo. Genderuwo ini menempati pohon yang ada namanya nih. Pohonnya namanya Benda. Nah, sosok ini sebenarnya punya tugas, guys. Tugasnya itu untuk menjaga pusaka tuannya yang udah lama ditinggal di situ. Dan tuannya ini juga udah lama meninggal. Nah, jadi karena dia setia dan protektif banget, jangan deh lu deket-deket ke pohon ini. Kalau enggak ditemenin langsung sama si Babeh. Karena sosok ini itu nggak segan buat nimpukin lu pakai batu gaib.
Ada cerita dari Babeh yang bilang ada seorang pemuda iseng mendekati pohon itu dan kepalanya sampai bocor, dilemparin sama batu gaib. Nah, kalau lu pengen tahu pohon yang mana, lu cek aja deh. Kalau ada pohon, terus di sekitarnya itu makam kayak agak rusak gitu ya, di situ tuh berarti. Karena si genderuwo ini tuh demen banget nimpukin dan mencelakakan manusia yang mau ziarah ke makam tersebut. Jadi makam itu kagak diurusin gitu loh. Nah, ini nih yang paling serem. Di makam Jeruk Purut itu ada sumur yang berisikan mustika ular dan sosok yang hobinya suka ketawa bernama Maya. Sumur ini letaknya nggak jauh dari pohon kembar. Nah, karena sumur ini nggak pernah kering, makanya sering disebut juga sebagai sumur abadi. Konon katanya ada sosok siluman ular dan juga wanita yang berada di bawah sumur ini dengan kedalaman 20 meter. Air dari sumur ini masih digunakan untuk nyiram makam yang ada di Jeruk Purut. Tapi sehabis maghrib itu dilarang untuk ngambil air dari sumur itu. Karena siluman ular dan sosok Maya itu dia sudah naik ke atas dan dia nggak mau diganggu. Nah, kalau sumur ini dipakai setelah maghrib, kedua sosok itu beneran ngamuk. Kalau Maya, ngamuknya itu dia cuma banting-banting timba air dan ketawa-ketawa. Tapi gangguan dari mustika ular ini yang luar biasa sih. Karena dia bakal datengin pasukan ularnya untuk ganggu warga sekitar. Nah, makanya nih, kalian kalau datang ke makam Jeruk Purut atau makam yang lainnya, emang tangannya ini perlu dijaga, jangan macem-macem. Nah, segitu aja sepenggal cerita dan kisah mistis dari makam Jeruk Purut. Sekarang kalian udah tahu kan kisah mistis selain kisah si pastor. Gimana menurut kalian ceritanya? Merinding gak? Gue sih udah merinding. Kalian udah merinding belum? Kalau kalian pengen uji nyali ke makam ini, bisa banget. Datang aja sama teman kalian atau sendiri. Terus minta sama babeh penjaga makamnya. Terus nanti bakal dikasih tur sama babeh penjaga makam. Apalagi kalau kalian datang tengah malam. Seru banget tuh kayaknya. Kalau kalian pernah denger cerita mistis sangkut makam Jeruk Purut, bisa banget komen di bawah. Dan juga kalau kalian suka cerita ini, like, terus subscribe channel gue. Sampai di sini dulu cerita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.